Jalan-jalan ke atas. Oh, lurus ke depan. Ke atas hanya satu detik saja aja, tapi ke depan. Hari itu aku syuting di salah satu gedung paling underrated di Kota Magelang, namanya Gedung Loka Budaya. Dan jujur ya, dari luar mungkin kelihatannya kayak bangunan tua biasa, tapi pas masuk vibes-nya beda banget. Aura heritage-nya dapet, sunyi tapi estetik. Talent kali ini Hervin Nadia, dan dia literally cocok banget sama ambience tempat ini. Langkah kaki di lorong gedung langsung bikin berasa kayak lagi masuk ke potongan waktu yang belum selesai diceritain. Gedung ini ternyata dulunya adalah rumah dinas kepala sekolah Mosvia, sekolah calon pemimpin pribumi di zaman Hindia Belanda sekitar akhir tahun 1800-an. Jadi bukan sekedar bangunan tua random, tapi saksi sejarah pendidikan elit pada masa kolonial. Sekarang gedung ini jadi ruang seni dan budaya Kota Magelang, tempat pameran, diskusi seni, baca puisi, latihan tari, bahkan teater. Hah, lupa. Oh ya. Suka banget sama detail-detail kecil di tempat ini. Jendela kayu tinggi, tembok putih yang mulai kusam, sama cahaya matahari sore yang mulai pelan lewat sela ventilasi. Amfiteater ini sering digunakan oleh mahasiswa, insan seni, juga komunitas teater dan lali sastra. Estetiknya itu bukan estetik buatan, tapi estetik yang lahir karena umur dan cerita. Amfiteater ini sering digunakan mahasiswa, insan seni, juga komunitas. Malah salah, Mas. Pas Hervin jalan-jalan di teras depan gedung, aku langsung mikir, ini sinematik banget. Kadang kita terlalu sibuk cari spot keren keluar kota, padahal di Magelang sendiri ada tempat sekelas ini yang punya cerita panjang. Bahkan beberapa komunitas seni di Magelang masih aktif bikin acara di sini. Mulai dari pameran lukisan sampai pertunjukan budaya. Jadi Loka Budaya itu bukan museum mati. Tempat ini masih hidup, masih nafas, masih jadi rumah buat orang-orang kreatif di Kota Magelang. Yang paling aku suka dari syuting di tempat heritage kayak gini adalah setiap sudut itu punya rasa. Beda sama studio modern yang semuanya serba bersih dan rapi. Tak kurang dari 8 ruangan yang digunakan. Masalah. Di sini retakan tembok malah jadi karakter, bahkan suara langkah kaki saja punya gema yang bikin suasana makin dramatis. Hervin beberapa kali improve sendiri dan hasilnya malah natural banget, kayak dia nyatu sama gedungnya. Aku jadi sadar konten itu kadang nggak harus selalu rame dan heboh. Kadang cukup tempat yang punya cerita, talent yang ngerti suasana, sama kamera yang jujur nangkep momen. Dan Loka Budaya punya semua itu. Apalagi lokasinya persis di kawasan alun-alun selatan Kota Magelang. Jadi gampang diakses, tapi banyak orang belum sadar kalau tempat ini punya nilai sejarah sebesar itu. Selesai syuting, duduk sebentar di halaman depan sambil lihat gedung itu dari jauh. Dan entah kenapa rasanya kayak baru habis ngobrol sama masa lalu. Aku makin percaya kalau Kota Magelang itu nggak cuma soal gunung, kuliner, atau jalan protokolnya yang adem, tapi juga soal cerita-cerita lama yang masih bertahan diam-diam di balik bangunan heritage. Geraha budaya ini masih lupa. Pertahankan. 3. Yuk. Gedung Loka Budaya ini jadi bukti kalau sejarah nggak harus selalu dibaca dari buku. Kadang sejarah bisa dirasain langsung lewat suasana, aroma kayu tua, suara lantai yang berderit, dan cahaya sore yang jatuh di dinding tua. Dan lewat syuting ini, aku pingin orang-orang, terutama anak muda, mulai sadar kalau tempat bersejarah itu nggak membosankan. Justru tempat seperti ini punya soul yang nggak bisa dibikin pakai filter apapun. Geraha budaya ini masih
Mas kok lah mempertahankan. Ih. Oke, siap. Masuk, Vin. Oke, cut. Satu, action. Satu, action, Vin.